Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fawki Bulaili dari Universitas Logistik Bisnis Internasional, jurusan D4 Logistik Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas satu jurnal penelitian yang telah saya review mengenai inovasi dalam layanan logistik halal untuk memenuhi asesmen akhir mata kuliah Halal Green Logistik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai inovasi dalam layanan logistik halal, saat ini perluasan liberalisasi perdagangan dan jasa telah memaksa perusahaan untuk terus mempertimbangkan permintaan pasar global dalam perencanaan strategis kompetitif yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pemeran bisnis perlu terus melakukan inovasi. Kenapa hal demikian? Karena inovasi dapat menjanjikan potensi pertumbuhan dan perkembangan sehingga nantinya dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk menjadi yang terdepan di pasar global maupun internasional. Nah, secara khusus, rantai pasokan selalu dipandang sebagai bidang yang paling penting untuk diinovasi. Karena hal ini nantinya menjadi hal yang efektif, cara-cara yang efektif untuk mencapai efisiensi dan menghilangkan akumulasi tekanan persaingan sehingga nantinya dapat meningkatkan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Baru-baru ini, konsep halal telah mendapatkan perhatian yang semakin besar sebagai akibat dari meningkatnya jumlah populasi muslim secara global. Konsumsi serta promosi halal pangan menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, mereka mengaitkannya dengan kualitas, kebersihan, dan keamanan seperti yang digarisbawahi oleh syariah prinsip dalam agama mereka. Nah, hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memenuhi keinginannya masing-masing pelanggan dalam proyek inovasi yang dilakukan oleh perusahaan, serta diharapkan nantinya dapat menghasilkan inovasi melalui koordinasi yang erat dengan pelanggan mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menguraikan implementasi halal praktik logistik. Buss and Weinberg pada tahun 2011 menggarisbawahi bahwa pendekatan eksplorasi diharapkan cocok untuk penelitian manajemen inovasi perusahaan karena masih dalam tahap awal, serta penelitian di masa depan nantinya diharapkan harus lebih menekankan pada bagaimana inovasi itu sendiri bisa muncul dan dapat digunakan oleh perusahaan. Dua penyedia layanan logistik terkemuka di Malaysia telah dipilih untuk menjadi studi kasus penelitian di kasus ini. Nah, masing-masing perusahaan tersebut dilabeli sebagai perusahaan ABC dan perusahaan XYZ dalam penelitian. Nah, perusahaan ABC sendiri berlatar belakang sebagai perusahaan pengangkut pionir di Malaysia. Perusahaan ini berkembang dan merambah ke bidang operasi pelabuhan, pengiriman barang internasional, pergudangan, pelayaran, logistik kontrak, serta solusi rantai pasokan. Inovasi layanan yang dilakukan oleh perusahaan ABC ini ada beberapa. Yang pertama ada konsultasi halal bagi konsumen produsen makanan serta produk. Yang kedua ada halal konsolidasi pengangkutan. Yang ketiga ada pengiriman barang. Yang keempat ada tujuan halal pelabuhan dan bea cukai. Yang kelima ada halal pergudangan. Yang keenam ada halal distribusi. Selain itu ada perusahaan XYZ yang berlatar belakang perusahaan pionir yang menyediakan halal layanan logistik. Perusahaan penyedia layanan logistik ini sangat terkenal di daerahnya yang mengintegrasikan hampir semua bentuk layanan logistik yang tersedia yang mencakup angkutan laut, distribusi, pengiriman barang maupun pergudangan. Inovasi layanannya sendiri yang diberikan oleh perusahaan XYZ ini menciptakan integrasi halal rantai pasokan yang mengelola aliran material di seluruh rantai pasokan sesuai dengan halal standar yang diterapkan. Setiap proses yang dilalui produk ini ada proses pengangkutan, penyimpanan, atau pergudangan dan penanganannya dalam setiap proses itu sangat diperhatikan. Nah, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, halal jasa logistik ini juga memerlukan prosedur khusus dalam mengelola rantai pasokan. Nah, suatu perusahaan harus mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai halal konsep serta alasannya sebelum menerapkan halal konsep ini. Kenapa hal demikian? Karena nantinya jika status halal telah hanya diperoleh ketika konsep tersebut diterapkan sepenuhnya, mengacu pada seluruh aktivitas di sepanjang rantai pasokannya, mulai dari pengadaan, manufaktur, transportasi, penyimpanan maupun pergudangan, serta penanganannya. Namun, operasi yang dilakukan oleh perusahaan XYZ ini di mana mereka pekerjanya itu hanya bekerja dengan panel pemasok dan pelanggan.
yang berkomitmen untuk halal praktik rantai pasokan. Nah, hal ini juga mungkin terjadi jika perusahaan makanan itu mengendalikan seluruh rantai pasokannya, sehingga memungkinkan terjadinya praktik halal rantai pasokan. Penting juga digarisbawahi bahwa layanan yang ditawarkan juga oleh perusahaan ABC hanyalah layanan yang bernilai tambah yang hanya disediakan jika pelanggan itu membutuhkannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal penelitian yang telah kita bahas, inovasi layanan logistik di bidang halal logistik yang telah mempertimbangkan beberapa faktor seperti praktik kebersihan yang komprehensif, kualitas dan keamanan, sehingga penting bagi pelanggan non-muslim. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan melalui penerapan halal konsep ke dalam praktik layanan logistik. Perlunya inovasi-inovasi dalam menginisiasi lebih banyak layanan logistik berbasis halal konsep, karena sangat penting dalam memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat oleh pelanggan, khususnya bagi umat muslim. Inovasi ini memberikan wawasan kepada para praktisi tentang pentingnya menjadi inovatif dalam menciptakan lebih banyak inovasi-inovasi halal layanan logistik untuk memenuhi permintaan produk halal yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan review jurnal penelitian yang telah kita lakukan, saya dapat menyimpulkan menurut opini saya bahwa hingga saat ini penelitian yang berfokus pada halal dari perspektif manajemen logistik sebagian besar cukup diabaikan. Kenapa hal demikian dapat terjadi? Karena kurangnya inovasi-inovasi baru, inovasi-inovasi halal dalam beberapa perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyoroti inovasi layanan logistik yang telah diperkenalkan dan diterapkan oleh dua perusahaan terkemuka di Malaysia yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsep halal logistik sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaannya serta dorongan untuk melaksanakannya. Penelitian ini menggambarkan persyaratan dan prosedur yang terlibat untuk menghasilkan halal layanan logistik yang berasal dari inovasi-inovasi baru. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan dari jurnal penelitian yang sudah saya jelaskan. See you di pembahasan-pembahasan selanjutnya.